Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proyek akhir dari IMK. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Maskur dengan NIM 124 10 10 2044. Lalu di sini ada teman saya, ada Bima Jati Kusuma dengan NIM 2124 10 10 2020. Dan yang terakhir ada teman saya, Yanur Maulana Pamungkas dengan NIM 2068. Jadi yang pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai main goal atau main flow-nya dari project akhir ini. Yang pertama di sini ada main flow atau yang bisa disebut dengan aliran utama ya, atau rencana awal dari aplikasinya. Nah, aplikasi yang kita buat adalah aplikasi yang bernama Bayar Hutang App. Ini adalah aplikasi keuangan khusus yang bertujuan untuk pencatatan hutang piutang. Di sini ada main flow atau rencana awal. Di sini terdiri dari ini adalah rencana awal atau rencana kasarnya ya. Jadi yang pertama, para pengguna dan piutangnya terjadi kesepakatan hutang piutang. Nah, lalu di sini para user bisa kami ajak untuk melunasi hutangnya. Dan kalau semisal hutangnya masih bermasalah dan belum ada titik terang, maka bisa dilakukan negosiasi ulang. Setelah negosiasi ulang dan setelah hutang dan piutangnya sudah deal, hasilnya berapa, nah para pengguna bisa membayar hutang dengan metode yang diinginkan. Setelah itu, setelah mereka sepakat, maka hutangnya selesai. Lalu di sini aksinya, action. Nah, action di sini kita menggunakan action yang awal-awalnya sebelum hutang piutang ya, sebelum melaksanakan adanya hutang piutang, tentu saja kita mencatat dari identitas pengguna terlebih dahulu supaya supaya mengurangi penipuan juga gitu. Lalu yang kedua, di sini ada menentukan jumlah pinjamannya, dan ini harus akurat ya, karena semisal kalau kita tidak akurat maka terjadi kesalahan datanya. Lalu yang ketiga, kita tentukan lama pinjaman dan tempo pembayaran. Kenapa harus kita menentukan lama pinjaman dan tempo pembayaran? Karena di sini setiap orang kan pasti uangnya tidak terlalu, maksudnya uangnya atau pembayarannya kan tidak harus selalu hari itu dan harus lunas ya kan? Tapi bisa dicicil, dan dengan adanya tentukan ini, lama pinjaman dan tempo pembayaran, ini juga bisa memudahkan para hutang piutang untuk melakukan transaksi. Lalu setelah itu kami menambahkan adanya metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini kami serahkan kepada para usernya ya. Jadi mereka bisa menggunakan cash on delivery, bisa mereka bisa menggunakan kartu kredit atau bank, serah mereka, bahkan menggunakan Dana, ShopeePay, GoPay, atau yang lain juga bisa. Setelah metode pembayaran dan identitas semuanya sudah dicatat, nah maka di sini ada catatan atau mencatat detail peminjaman. Detail peminjaman ini sebagai tujuan supaya semua dari awal sampai akhir itu sudah tercatat ya. Jadinya kita bisa mengetahui gitu kapan lama peminjamannya, jumlahnya, dan identitasnya. Lalu di sini ada pembayaran hutang sesuai tempo. Nah, semisal nanti sudah mendekati waktunya ya, terus pembayarannya masih belum selesai, nah itu diusahakan para hutang atau para piutang ini sudah dibayar lunas sesuai tempo yang ditentukan. Setelah itu, karena sudah dibayar, hutang selesai. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada problem atau masalah. Di sini biasanya memprediksi biasanya masalah yang akan terjadi itu pengguna tidak kooperatif. Maksudnya itu pengguna atau peminjam itu tidak bertanggung jawab untuk melunasi atau membayar hutangnya. Biasanya mereka tidak bertanggung jawab, tidak membayar hutang sesuai tempo, ataupun kesepakatan awal
antara penghutang dan peminjam. Kemudian terjadinya miskomunikasi mengenai jumlah hutang. Semisal penghutang itu meminjam uang 2 juta, tetapi pihak yang meminjamkan itu meminjamkan senilai 3 juta. Di situ biasanya ada terjadi miskomunikasi. Kemudian melewati jatuh tempo yang sudah diberikan. Biasanya ini mengenai tentang kekurangan biaya ataupun hal-hal yang lainnya. Itu juga menyangkut ke nomor keempat atau kekurangan biaya untuk membayar. Nah, biasanya kekurangan biaya untuk membayar itu eh, menyebabkan pengguna melewati pembayaran setelah jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, pengguna bingung dengan metode pembayaran. Di sini yang dimaksud kayak bingung membayar dengan metode apa, semisal lewat transfer bank ataupun lewat aplikasi lainnya. Kemudian di sini ada HMW atau apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita membantu para pengguna untuk menyelesaikan hutangnya. Yang kedua, menyediakan transparansi data mengenai hutang yang akan dibayar. Di sini kami meminimalisir adanya miskomunikasi itu yang terjadi pada problem. Kemudian membantu pengguna agar tidak melebihi satu tempo. Di sini kami mengingatkan pengguna supaya tidak melewati jatuh tempo. Mengingatkanlah. Kemudian membantu pengguna untuk menegosiasi ulang. Ini biasanya terjadi semisal pengguna kekurangan biaya untuk membayar atau alasan finansial. Di sini kami membantu pengguna untuk dapat menegosiasi ulang. Kemudian fleksibilitas saya pembayaran hutang. Nah, bingungnya pengguna dengan metode pembayaran, kami memfasilitasi pembayaran hutang secara fleksibel seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang reach dan impact. Nah, reach ini lebih merujuk ke banyaknya orang atau user yang akan digapai, dan impact ini adalah apa? Impact itu kayak akibat atau efek yang akan didapatkan oleh pengguna tersebut. Nah, di sini terbagi menjadi 4 bagian ya. Nah, pada bagian kotak nomor 4 ini, dia itu capaiannya sedikit dan dia efeknya sedikit, yaitu membantu para pengguna untuk menyelesaikan hutangnya. Nah, kemudian di sebelah kanannya yang kotak nomor 3, membantu pengguna untuk negosiasi ulang. Nah, dia itu ada kemungkinan untuk menjangkau banyak orang, tetapi mungkin efeknya nggak terlalu ya. Karena mungkin negosiasi ulang itu jarang terjadi gitu. Kemudian yang nomor 2, ada kotak nomor 2 ini kan, yaitu membantu pengguna agar tidak melebihi jatuh tempo. Nah, dia itu mungkin reach-nya sedikit, tetapi dia itu memiliki efek yang besar. Kemudian ya pada kotak nomor 1 ini, bagian nomor 1, ada menyediakan transparansi data mengenai hutang yang akan dibayar dan fleksibilitas cara pembayaran hutang. Nah, dia itu menggapai banyak sekali pengguna dan memiliki efek yang besar. Baik, untuk selanjutnya ini bagian each dan for. Nah, dengan demikian kami ingin membuat sebuah aplikasi yang bernama Bayar Hutang, yang merupakan aplikasi mobile. Dan ini untuk apa? Untuk siapa? Nah, ini untuk masyarakat umum dan pembisnis agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan hutang hingga tuntas. Dan tidak ada permasalahan selama proses hutang piutang terjadi.
Kemudian selanjutnya adalah akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, baik, di sini muncul tabel dengan ada fokusnya. Yang fokus yang pertama yaitu di sini ada usefulness, satisfaction, dan effectiveness. Yang kalau kita artikan sendiri ya berarti usefulness itu yang artinya adalah penggunaan dari aplikasi ini. Lalu satisfaction adalah kepuasan dari para pengguna, dan effectiveness itu dari keefektivitas aplikasi ini dalam melakukan transaksi utang piutang. Untuk tantangannya sendiri, di sini para user atau para pengguna bisa terbantu untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Lalu yang di sini ada sinyalnya. Sinyal itu berarti tanda-tanda bahwa para pengguna itu bisa berhasil membayar hutangnya, dan terkadang ya para user itu memberikan review atau memberikan feedback yang baik gitu kepada aplikasinya, dan itu juga membuat kita bisa senang gitu, apalagi ada review yang baik ya kan. Lalu untuk metric to measure di sini berfokus kepada jumlah ya. Dari kita catat atau kita rangkum, jadi ada banyak pengguna yang terdaftar di dalam aplikasi. Lalu jumlah berbagai review dari para pengguna setelah menggunakan aplikasi, dan jumlah pengguna yang sudah lunas membayar hutangnya. Lalu fokus yang kedua di sini ada efisiensi dan emotional impact. Untuk tantangan sendiri, ini bisa membantu para pengguna agar hutangnya lunas dengan cepat dan efisien. Dengan cara ini, maka para pengguna langsung juga senang gitu. Hutangnya sudah lunas, apalagi dengan cara cepat dan efisien. Lalu untuk signalnya, tandanya kini para pengguna sudah sepakat dengan piutang mengenai jumlah hutangnya. Lalu di sini ada metric to measure yang artinya bahwa nanti itu total hutang yang akan dibayar. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga kemudian fokus pada efisiensi emosional impact. Tantangannya sendiri itu membantu pengguna supaya diberi kemudahan dalam mengatur hutang piutangnya. Untuk sinyalnya pengguna sepakat sesuai jumlah hutang yang akan dibayar. Untuk metric to measure-nya total hutang yang akan dibayar, kemudian total waktu yang diperlukan agar hutang tidak melebihi jatuh tempo. Kemudian yang keempat sama efisiensi emotional impact, lebih ke efisiensi emotional impact. Untuk tantangannya itu menolong pengguna agar tidak kesusahan dalam mengatur hutang piutangnya. Kemudian sinyal hutang pengguna lunas. Lalu metric to measure-nya itu total hutang yang akan dibayar. Dan lanjut. Bentar ya. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan masuk kepada materi ID8. Ini ada bagian general mapping ya. Ada bagian awal itu kan ada HMW, how might we gitu kan. Kan tadi udah dibahas sebelumnya. Nah, ini ada juga pirate funnel. Nah, ini pirate funnel itu memiliki beberapa bentuk ya, ada acquisition, activation, orientation, referral, dan revenue. Nah, ini how might we-nya kita kelompokkan gitu ya, lebih kita kelompokkan. Nah, acquisition. Nah, itu bagaimana cara pengguna itu mengenali produk kita. Nah, jadi how might we-nya itu kita hitung dari kita lihat dari how might we mengajak para pengguna untuk hutang piutang menggunakan aplikasi kita. Nah, itu adalah keinginan kita. Kemudian untuk selanjutnya ada mengajak para pengguna untuk melunasi hutang. Ini kan udah termasuk bagian aksi kan. Nah, ini ada negosiasi ulang yang terjadi pada pengguna. Kemudian ada pengguna membayar hutang dengan metode pembayaran yang diinginkan, kemudian hutang selesai. Nah, selanjutnya ada bagian ini yang selaras dengan rendition. Bagaimana jika kita membuat pengguna menggunakan aplikasi kita lagi. Jadi pengguna itu
ada ketertarikan untuk menggunakan aplikasi kita lagi itu bagaimana? Nah, ini sebuah pertanyaan kan. Kemudian referral atau ini membagikan atau merekomendasikan kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu pemikiran kita bagaimana cara agar si pengguna ini bisa menyarankan aplikasi kita kepada orang-orang lain atau orang-orang yang dia kenal gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengguna puas dengan produk kita dan rela menonton ads. Dan ini adalah masuk ke bagian personal revenue ya. Itu artinya kayak seperti kita itu bagaimana cara mendapatkan uang dari aplikasi ini. Kita sebagai developer, bagaimana caranya mendapatkan uang dari aplikasi ini. Dan kan ada funnel yang sudah disesuaikan dengan tadi. Nah, kemudian bagian action, nah kita lihat pada bagian activation. Bagian activation ini kan bagaimana aksi yang perlu dilakukan gitu kan. Yang pertama adalah mencatat identitas pengguna. Kemudian ini kan merupakan awalan yang penting dalam sebuah aksi pinjam-meminjam gitu kan. Harus ada identitas yang jelas agar tidak terjadi kehilangan tanggung jawab atau hilangnya seseorang gitu. Kemudian menentukan jumlah pinjaman. Nah, kita harus menentukan banyaknya uang yang dipinjam. Kemudian menentukan lama pinjaman dan tempo pembayaran. Nah, ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang mana jadi dia itu ada berapa lama, semisal 12 bulan. Nah, tempo pembayarannya itu berapa bulan sekali, apakah 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Kemudian metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini si pengguna itu bisa memilih menggunakan metode apa dalam membayar hutang atau hutangnya tersebut. Kemudian action selanjutnya adalah mencatat detail peminjaman. Nah, aplikasi ini paling tidak action-nya itu bisa mencatat detail peminjaman gitu. Jadi si pengguna yang berperan sebagai kreditur dan debitur. Kreditur itu yang memberikan pinjaman dan debitur itu yang meminjam. Itu memiliki data yang lengkap gitu, sehingga data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pembayaran hutang sesuai tempo. Nah, ini berkorelasi dengan aksi yang ini ya. Jadi setiap orang itu harus membayar hutangnya sesuai tempo yang sudah ditentukan pada kesepakatan awal. Kemudian hutang selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada senario. Untuk senario sendiri hampir sama pengertiannya dengan masalah ya. Jadi senario itu anggapannya masalah yang masih ringan gitu. Yang pertama di sini ada identitas pengguna yang tidak tercatat secara lengkap. Nantinya akan berakibat jumlah pinjaman tidak tercatat rapi dan aman. Karena pinjaman tetapi tidak ada identitas yang lengkap, maksudnya tidak rampung gitu ya. Justru itu bakalan mempengaruhi ke bagian selanjutnya dan utang piutangnya bakal menjadi abu-abu gitu. Kenapa masih abu-abu dan masih ragu untuk memakai aplikasinya. Oke, lalu yang ketiga di sini ada informasi lama dan pinjaman dan tempo. Informasi lama, pinjaman dan tempo pembayaran yang cenderung berubah dan mengakibatkan debitur mendapatkan biaya administrasi saat pembayaran. Adanya biaya administrasi juga akan merugikan ya bagi para utang piutang karena hutangnya kan sudah dibilang besar ya. Tapi kalau semisal ada biaya administrasi itu akan merugikan dan memberatkan para hutang dan piutangnya gitu. Lalu yang ketiga di sini ada catatan detail yang kelima di sini ada catatan detail peminjaman tidak mencantumkan keterangan yang lengkap. Nah, kalau tadi detail peminjamannya tidak lengkap, kita juga merasa bahwa data ini tidak valid gitu, tidak
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bahwa identitas atau keterangan itu tidak lengkap. Lalu yang terakhir ada debitur ataupun utang piutang yang tidak membayar uang pada waktunya. Ini termasuk kesalahan yang mungkin kesalahan yang sangat fatal ya, karena jika suatu saat nanti para hutang piutang itu tidak membayar uang pada waktunya, pada jatuh temponya akan mengakibatkan kerugian besar kepada kedua belah pihak. Lalu di sini ada idea. Idea ini bisa kita artikan sebagai mungkin kita bisa dalam artian mengaktifkan aplikasinya gitu. Dengan cara yang pertama di sini ada pengiklanan melalui Google Ads dan pengiklanan melalui video pendek di YouTube. Dengan adanya iklan kita sebarkan di Google Ads dan video pendek di YouTube ya, maka orang-orang itu bakalan lihat bahwa aplikasi ini berguna untuk menyelesaikan berbagai hutang dan piutang. Lalu untuk yang ketiga di sini ada menampilkan list hutang dan piutang, menampilkan list hutang yang dibayar dan menampilkan list piutang yang dibayar. Untuk list ini dari pertama sampai akhir itu akan kami sediakan ya di aplikasinya supaya lebih jelas lagi gitu. Berapa nominal yang harus diisi dan berapa nominal yang harus dibayar gitu. Lalu di sini ada edit data hutang piutang dan pilihan berbagai metode pembayaran. Untuk data piutangnya, hutang piutangnya udah jelas ya, berarti semisal hutangnya itu tidak sesuai, maka kita di situ bisa mengeditnya atau bisa mengubahnya datanya. Lalu untuk metode pembayaran di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, berbagai macam lah metode pembayarannya. Lalu ada setiap data hutang piutang memiliki rincian keterangan yang lengkap dan data riwayat pembayaran hutang dan piutang. Ini juga termasuk di detail detail peminjaman atau detail pembayaran ya kan, yang harus ditunjukkan juga. Lalu adanya reminder jatuh tempo pembayaran hutang dan piutang. Nah, fungsi dari reminder ini supaya para hutang dan piutang ini tahu gitu, semisal mendekati deadline atau mendekati jatuh tempo ya, maka mereka itu langsung tahu bahwa sebelum tanggal ini berarti para debitur itu harus membayarnya. Lalu di sini ada gamification, ada tampilan antarmuka yang bagus dan simple, dan update aplikasi secara berkala. Tampilan antarmuka yang bagus dan simple ini kita ambil kesimpulan ya bahwa di sini kita membuat aplikasinya itu secara mudah digunakan dan tidak memberatkan para penggunanya gitu. Lalu untuk update aplikasi ini, semisal ada suatu bug atau suatu error yang kita tidak sangka-sangka, maka kita bisa mengupdate-nya untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Dan itu termasuk di retention ya, kalau nggak salah. Lalu ada share, kita bisa membagikan seperti tadi ya, membagikan promosi aplikasi ini ke Google Ads atau ke YouTube video iklan di YouTube. Lalu untuk revenue, di sini ada bekerja sama dengan online payment platform. Kenapa kita harus bekerja sama dengan online payment platform ya? Karena untuk membayar hutang itu, kalau semisal tidak ada sarana dari online payment yang seperti yang disebutkan ya, ada GoPay, Dana, nah maka itu tidak akan terjadi dan tidak bisa terbayarkan kalau orang-orang memilihnya dengan online payment. Di sini karena tadi sempat disebut ya bahwa aplikasi ini kan ada pop-up ads-nya yang itu mungkin bagi para pengguna sebel gitu, kok ada iklan-iklan terus-terusan. Nah, di sini para pengguna bisa kok menghilangi pop-up ads dengan cara membayar di aplikasinya supaya pop-up ads ini bisa hilang secara otomatis nantinya. Oke, lalu selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk ide priority ya, di sini ada
kompleksiti dan efektivitas. Maksudnya kompleksitas dan efektivitas. Yang keempat mungkin yang tidak terlalu memberi efek yang cukup besar itu ada gamification, kemudian pengguna membayar untuk menghilangi POS, terus kemudian setiap data hutang piutang memiliki rincian keterangan yang lengkap. Kemudian yang ketiga ini ada menampilkan list hutang piutang, kemudian share, kemudian update aplikasi secara berkala. Yang kedua ini mungkin efeknya lebih besar atau kegunaannya lebih besar, adanya reminder jatuh tempo pembayaran hutang. Kemudian tampilan antarmuka yang bagus dan simpel, pengiklanan melalui video pendek di YouTube, terus ada pilihan berbagai metode pembayaran. Kemudian yang pertama ini yang mungkin paling besar ya. Yang pertama, data riwayat pembayaran hutang dan piutang, menampilkan list hutang yang dibayar, pengiklan melalui Google Ads, edit data hutang piutang, terus menampilkan list piutang. Mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Baik, selanjutnya adalah future hook model yang dibagi menjadi 4 bagian ya. Ada trigger, action, investment, sama variable reward. Nah, untuk yang pertama ada trigger. Nah, trigger itu ada yang dari eksternal dan internal. Eksternal ini artinya dari luar diri pengguna. Itu kalau dari aplikasi kita yang merupakan hutang piutang itu ya, yang mencakup masalah itu, secara eksternal ada pengaruh dari orang yang meminta bantuan, kemudian adanya kepercayaan orang lain dalam catatan hutang piutang kepada kita, kemudian kita ya mendengar orang membutuhkan uang, kan kita kan biasanya bersosialisasi seperti itu kan pasti dengar kabar seperti itu. Jadi ya itu merupakan faktor eksternal. Kemudian di faktor internal adalah kita memiliki uang. Jadi kita itu seperti menjadi kreditur ya, yang memiliki uang yang bisa dipinjamkan gitu. Kemudian di secara internal lain ada ingin membantu orang lain. Nah, manusia kan sebagai makhluk sosial dan pastinya ada rasa tidak tega. Jadi pasti ada keinginan untuk membantu orang lain. Kemudian secara internal juga seseorang itu terkadang belum pernah melakukan hutang piutang dan dia itu takut tentang data hutang piutangnya itu hilang. Nah, itu bisa menjadi trigger untuk penggunaan aplikasinya. Kemudian secara action, nah pertama kita buka APK-nya ini yang pertama hutang, bayar hutang. Kemudian aksi selanjutnya adalah menentukan pilihan sebagai kreditur atau debitur. Kemudian mulai melakukan pencatatan. Selanjutnya menentukan jangka waktu dan jatuh tempo. Kemudian selanjutnya membuat reminder. Reminder ini ya untuk mengingatkan jatuh temponya itu pada tanggal berapa saja gitu. Kemudian memilih metode pembayaran. Nah, ini si pengguna yang penghutang itu yang memiliki hutang bisa memilih metode pembayaran untuk membayar hutangnya itu secara bebas, tetapi harus sesuai dengan kesepakatan awal agar tidak terjadi miskom. Kemudian ada pembayaran setiap jatuh tempo, kemudian ada verifikasi. Nah, verifikasi ini untuk apa ya? Kan ada dua sisi, ada si debitur dan kreditur. Nah, keduanya itu setiap kali ada pembayaran harus mengkonfirmasi apakah yang satu sudah membayar dan apakah yang satu sudah mendapatkan uang. Nah, jadi bagian verifikasi ini ada pengiriman sebuah bukti transfer dari metode pembayaran tadi. Jadi metode pembayarannya
bisa bebas, tetapi harus disertai dengan buktinya. Dan buktinya itu harus disertakan pada bagian verifikasi ini. Kemudian jika sudah diverifikasi, maka pembayaran itu selesai. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini ada investment yang meliputi kekhawatiran terhadap hilangnya data pembayaran, kecurigaan terhadap data, mengingat-ingat jadwal pembayaran, dan metode pembayaran. Lalu di sebelahnya ada variable reward atau bisa dibilang ini adalah keuntungan ya. Jadi pencatatan hutang piutang itu bisa lebih efektif. Lalu adanya reminder untuk jatuh tempo pembayaran, hilangnya rasa khawatir terhadap data yang hilang. Lalu ada terbentuknya kepercayaan karena data bersifat transparan. Dan di sini ada hilangnya salah komunikasi. Jadi hilangnya miskom itu bisa dibilang membentukkan rasa percaya gitu kepada aplikasinya. Dan yang terakhir ada mudahnya pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran. Lalu selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah user flow. Pada bagian awal kan si pengguna akan melakukan start. Nah, di sini si pengguna harus melakukan sign in atau login. Jika si pengguna itu melupakan password, dia bisa melakukan verifikasi ulang gitu untuk mendapatkan atau menyeting password baru. Dan jika sudah, akan dilakukan login. Kemudian dia akan masuk ke homepage. Nah, di homepage ini ada beberapa fitur ya. Pertama adalah catat hutang, kemudian ada pembayaran, ada inbox atau pesan, kemudian ada catat piutang. Kemudian jika kita lihat dari catat hutang dulu ya, di sini pada catat hutang, dia itu bisa mengisi keterangan hutang, kemudian set reminder, kemudian apakah mau menambahkan lagi? Jika iya, dia akan kembali ke sini, mengisi keterangan hutang. Jika tidak, dia akan menyimpan datanya kepada lokal data ini. Kemudian dilihat juga di pada catat piutang. Nah, itu flow-nya hampir sama, yaitu mengisi keterangan piutang, kemudian set reminder, apakah perlu tambahan lagi, jika iya dia kembali mengisi keterangan, kemudian jika tidak, dia akan menyimpan datanya kepada local data. Nah, kan ini sama. Kemudian ini ditanya lagi sama sistemnya apakah mau di-share secara online. Jika iya, dia akan masuk ke verifikasi. Verifikasi antara kedua belah pihak, antara debitur dan kreditur. Jika tidak, dia akan tetap disimpan di lokal data. Nah, di sini kan ada verifikasi kan. Nah, verifikasi ini kan dia masuk ke bagian ACC atau tidak. Nah, jawaban ACC atau tidak itu, dia itu dapatnya dari inbox. Jadi seseorang itu bakal dapat pesan atau inbox yang berisi kode verifikasi ya atau tidak. Jika iya, maka data ini akan disimpan kepada cloud data hutang piutang. Nah, jika tidak, dia akan kembali ke homepage. Artinya data ya cuma disimpan di bagian lokal. Kemudian selanjutnya kan tadi sudah ada pesan atau inbox yang berisi konfirmasi verifikasi yes atau no. Kemudian ada juga pembayaran. Nah, pembayaran ini juga harus melalui verifikasi. Dan verifikasi ini juga harus memiliki persyaratan yes atau no dari sini. Nah, kemudian jika yes, maka data akan disimpan pada cloud. Jika tidak, dia akan kembali ke homepage. Dan data dari cloud ini bisa diakses oleh lokal data. Nah, mungkin seperti itu ya mengenai user flow-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini kita sudah sampai di tampilan UI-nya dari aplikasi yang sudah kita desain. Untuk bagian pertama di sini ada login ya. Jadi sudah hampir semua aplikasi ya kan
harus ada login dan registernya untuk membuat akun bagi para hutang dan piutang. Lalu selanjutnya di sini ada homepage. Untuk homepage di sini kita sudah menyediakan berbagai nama dan hutang maupun piutang yang akan dibayar dan membayar. Tapi untuk selanjutnya di sini ada tanda plus yang berarti ini bisa membuat data lagi untuk para hutang dan para piutang. Misal di sini saya tunjukkan di sini ada form. Ini berlaku bagi semisal saya yang hutang kepada orang lain, kita di sini mengisi kepada siapa yang harus kita pinjamkan uangnya. Maksudnya kita yang pinjam uangnya, lalu di sini kita tulis nominalnya dan perihalnya apa. Sama juga halnya dengan yang berhutang. Jika dia yang jika teman saya yang berhutang, maka kita tulis namanya saja dari siapa, lalu isi nominalnya berapa, dan perihalnya apa. Untuk nominal sendiri kan dari hutangnya atau dari sananya kan sudah diisi. Nah, terus kalau semisal kita isi dengan salah, maka nanti ada muncul notifikasi bahwa nominalnya tidak benar itu. Berarti harus kedua belah pihak harus sama-sama mengisi dengan benar. Oke. Lalu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk inbox-nya. Di sini ada menu inbox. Di sini merupakan keterangan dari penghutang maupun piutangnya. Di sini kayak seperti penghutang Sweet Johnson itu sudah melakukan pembayaran pada bulan misal 14 April 2022, kemudian 11 Maret 2020, dari bawah dulu, 1 Februari, kemudian 11 Maret, kemudian 14 Maret. Terus kemudian di sini ada menu untuk penghutangnya atau debitur, semisal penghutang itu sudah melakukan pembayaran ke siapa saja dan juga berapa jumlahnya. Di sini tertera nama dan jumlah nominal. Kemudian dari menu piutangnya atau kreditur itu ada keterangan semisal debitur siapa yang sudah melakukan pembayaran, seperti Sweet Johnson ini sudah melakukan pembayaran hutang senilai 4 juta. Kemudian Big Smoke sudah melakukan pembayaran hutang senilai 2 juta. Kemudian dari Frank Penny sudah membayar hutang senilai 10 juta. Begitu seterusnya. Bisa dilanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah adanya detail list ya. Jadi kan ini di bagian homepage, kita kembali ke homepage. Nah, di sini kan ada beberapa nama orang gitu kan. Nah, ini mungkin terlihat aja, mungkin ini berdasarkan recent atau yang terbaru ya. Nah, semisal kita klik kepada Sweet Johnson. Nah, ini kan plus 4 juta, artinya dia itu punya hutang ke kita 4 juta gitu kan. Nah, itu bisa jadi 4 juta, jadi awalnya kan si Sweet Johnson, awalnya dia pinjam 6 juta pada tanggal 1 Februari. Dan ini terverifikasi, maksudnya terverifikasi itu datanya itu masuk ke sini. Nah, diverifikasi oleh si kreditur. Ini dia meminjam, kemudian dia pada tanggal 10 Maret dia membayar 1 juta. Nah, ini sisa hutang 6 juta, ini tetap 6 juta. Dia membayar 1 juta pada tanggal 10 Maret dan terverifikasi oleh si kreditur pada tanggal 11 Maret. Kemudian kan sudah ada kan ini dan dibayar, tinggal sisa 5 juta. Nah, sisa 5 juta itu dibayar 1 juta pada tanggal 14 April. Dan itu sudah terverifikasi pada tanggal 17 April. Itu kan. Nah, sehingga jika belum memasuki jatuh tempo, dia ini keterangannya tinggal sisa hutang 4 juta gitu kan.
Nah, jika kita lihat, nah ini kan dia butuh verifikasi kan, dia itu masuk ke bagian inbox. Nah, si Carl Johnson ini kan jadi kreditur, si Sweet Johnson itu jadi debitur. Nah, ketika pada tanggal 14 April, nah dia itu si Sweet Johnson itu mengirim eh, beberapa karakter, bukan beberapa keterangan. Keterangannya itu seperti ini. Nah, ketika akan mengirim, keterangannya itu seperti ini. Sisa hutang kan pasti tertera, kemudian metode pembayaran, atas nama, dibayarnya itu berapa, kemudian tanggal pembayarannya itu berapa, dan buktinya itu seperti screenshot seperti itu ya, seperti ini screenshot. Nah, ketika itu dikirim, maka si kreditur akan menerima sebuah inbox yang bentuknya itu seperti ini. Nah, sisa hutang 5 juta, dibayar ini kan 1 juta, dibayar 1 juta ini kan. Kemudian metodenya apa? Nah, si Sweet Johnson itu metodenya pakai Shopee Pay atas nama Sweet Johnson, dan tanggal dia bayar atau dia yang ngirim ini tanggal 14. Nah, kemudian kan kita mungkin nggak baca pesannya atau gimana, jadi kita di sini kan tertulis terverifikasi 17 April. Nah, mungkin kita lihat pesannya tanggal 17 dan kita verifikasi. Dan di sini ada bukti yang sudah terkirim juga. Jadi keaslian dari transaksi bisa terjamin. Terus di bagian sini ada bagian download, share, dan back. Ini download bisa digunakan untuk menyimpan ini bukti dalam bentuk file, atau share ini yang bisa dibagikan kepada orang yang bersangkutan ya, melalui media sosial. Dan back ini akan kembali ke menu homepage sini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.